Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang ekosistem yang harmonis. Ekosistem. Setiap makhluk hidup punya peran yang penting untuk menjaga ekosistem. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen atau penghasil energi. Ada juga berperan sebagai konsumen tingkat 1, dan seterusnya. Lalu, ada yang berperan sebagai dekomposer, sehingga proses daur ulang rantai makanan bisa kembali. Kalau salah satu peran hilang atau tidak dijalankan, akan berakibat pada timpangnya suatu ekosistem. Peran jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Oleh karena itu, jaring-jaring makanan menjaga adanya proses makan dimakan dengan urutan yang tepat. Jaring-jaring makanan memberikan peran pada makhluk hidup agar proses rantai makanan bisa berlangsung. Penyebab kerusakan ekosistem. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak dapat terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Jika salah satu penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai sebab, penyusun rantai makanan lainnya akan terganggu. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Peran manusia dalam menjaga ekosistem. Tidak kalah dengan makhluk hidup lainnya, peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangat besar. Manusia bisa memberikan pengaruh besar terhadap lingkungannya dan semua makhluk hidup di sekitarnya. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, manusia bisa melakukan berbagai macam peran sebagai berikut. Yang pertama, menjaga ekosistem. Manusia memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka menjaga kelestarian suatu ekosistem. Manusia dapat melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam yang ada di ekosistem dengan bijak. Dengan begitu, kelestarian ekosistem bisa terjaga, tidak mengganggu rantai makanan, dan menjaga kadar oksigen. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati. Di suatu ekosistem, tidak hanya ada manusia, tetapi juga keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan taman nasional, kawasan konservasi, dan ruang terlindungi. Melalui upaya ini, manusia bisa melindungi habitat alami, mencegah flora dan fauna langka di ekosistem punah. Manusia juga bisa membentuk hukum tegas terhadap manusia yang melakukan pemburuan liar dan menjualnya. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam. Manusia perlu mengelola sumber daya alam dengan bijak agar bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Hal ini melibatkan banyak hal, misalnya menerapkan praktik pertanian dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan begitu, manusia bisa memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Yang keempat, pembaruan ekosistem. Jika dilihat di sekeliling kita, banyak ekosistem yang kondisinya sudah rusak, mulai dari hutan-hutan yang gundul, tidak adanya ruang terbuka hijau, kebakaran hutan, dan kerusakan lainnya. Sebagai manusia, kita bisa berperan untuk membarukan suatu ekosistem yang sudah rusak sebelumnya. Caranya yang bisa dilakukan adalah dengan menanam pohon atau reboisasi, rehabilitasi lahan, dan restorasi habitat. Yang kelima, pengelolaan limbah. Kegiatan manusia pada bidang industri menghasilkan limbah yang berbahaya bagi keseimbangan ekosistem. Zat berbahaya bisa mencemari tanah, udara, hingga air
yang jadi sumber energi bagi seluruh makhluk hidup. Sebagai manusia, kita harus mengelola limbah itu dengan baik dan benar untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Nah, itulah penjelasan tentang peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekian, terima kasih dalam pemaparan materi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.